Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rizwan Aji Prasetyo dari kelas S1.08D dengan NIM 20 10 11 39. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar saya untuk mata kuliah pemrograman lanjut, yakni di mana saya mendapatkan amanah untuk menjelaskan modul 2, yakni tentang object array dan inheritance. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi yang pokok bahasan yang akan saya sampaikan di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama itu adalah tujuan, kemudian dasar teori, kemudian yang terakhir itu adalah praktek. Oke, dari tujuan. Yang pertama, tujuan dari tugas besar ini ya ini untuk mengetahui definisi dan fungsi object array dan inheritance dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO. Kemudian yang kedua adalah memahami penggunaan object array dan inheritance dalam kode program. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui kegunaan object array dan inheritance pada suatu program. Lalu yang terakhir adalah membuat program sederhana dengan menerapkan konsep object array dan inheritance. Oke, kita masuk ke dalam bab dasar teori. Oke, untuk yang pertama kita pelajari ya ini object array sendiri ya. Object array itu merupakan array sendiri ya. Array itu merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Akses item pada array itu menggunakan indeks angka sehingga dapat mempermudah untuk mengakses item dalam jumlah yang banyak. Array pada PBO juga dimanfaatkan dalam mendefinisikan objek dari kelas yang sama dalam jumlah yang banyak. Untuk format penulisan objek array itu bisa dilihat di sini, yakni nama kelas, kemudian nama objek, kemudian jumlah array itu sendiri ya. Oke, kalau di gambar berikut untuk yang objek array itu adalah di sini ya, di mana formasinya itu adalah nama kelas, kemudian ini mahasiswa itu ada nama kelasnya, kemudian M1 itu adalah nama objek, kemudian yang di dalam kurung ini adalah jumlah arraynya. Oke, kita masuk ke dalam bab pewarisan atau inheritance. Inheritance itu adalah pewarisan sendiri itu adalah salah satu fitur yang paling powerful ya dari PBO sendiri ya. Jadi di inheritance itu adalah proses pembuatan kelas baru yang biasa dipanggil sebagai kelas turunan atau derived classes dari kelas induk atau kelas yang base ya. Kelas turunan itu mewarisi seluruh isi dari kelas induk, tetapi dapat menambahkan kelebihan dan perbaikan dari kelas induknya sendiri. Kelas induk sendiri tidak mengalami perubahan selama proses inheritance itu sendiri. Oke. Oke, gambaran dari kelas induk dan kelas turunan itu bisa dilihat di gambar di sini ya. Jadi inheritance kan adalah pewarisan atau pembuatan kelas baru atau disebut dengan derived classes ya. Dari kelas yang sudah ada atau base class. Jika kita lihat di sini itu ada kelas induknya ya. Kemudian ada juga di sini ada kelas turunannya, di mana kelas turunan itu bisa mengakses ini ya member data yang berfungsi dari kelas induknya. Untuk format penulisannya itu seperti ini, ada nama kelas ya, nama kelas, kemudian akses specifier, kemudian nama kelas induk. Ini untuk yang pada pendefinisian kelas turunannya. Untuk yang pendefinisian untuk memanggil member data, kita bisa seperti ini penulisannya itu ada nama kelas induk, kemudian titik 2, nama member fungsi, ini ya, data kurung. Oke, kita uh, lanjut ke bahasan selanjutnya yakni mengapa kita butuh kelas induk dan kelas turunannya. Jadi pertama itu untuk menghemat waktu. Karena jika kita mempunyai suatu program, kita ingin menambahkan program itu, maka kita tidak perlu mengotak-atik kelas yang lama. Jadi kita cukup buat warisannya. Kemudian biaya lebih murah. Kenapa biaya lebih murah? Karena semakin hemat waktu itu sendiri ya. Kemudian meningkatkan keandalan program. Jadi kita nggak perlu mengotak-atik lagi sehingga malah membuat program itu error. Jadi kita cukup mengotak-atik di warisannya saja ya.
Kemudian yang keempat yakni adalah kemudahan dalam mendistribusikan library dari kelas itu. Oke, kita lanjut ke bahasan mengenai access combination. Jadi pada access combination kita bisa lihat di sini di kelas-kelas itu ada namanya private, protected, sama public. Yang private itu kita tidak bisa mengakses. Jadi untuk di dalam konsep inheritance pada kelas A ke kelas B atau kelas B ke kelas A gitu ya, atau kelas C ke kelas A itu kelas C atau kelas B itu cuma bisa mengakses yang ini ya, yang public saja ya. Sedangkan untuk yang protected ataupun private itu tidak bisa saling mengakses ya. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi seperti itu ya. Jadi salah satu akses specifier yang sering digunakan tuh adalah public ya. Kemudian kita lanjut ke bahasan selanjutnya mengenai multi-level inheritance. Jadi multi-level inheritance itu adalah di mana turunan itu adalah merupakan turunan dari turunan ke satu, kemudian dia itu adalah turunan lagi dari kelas induk ya. Jadi seperti ini, dia itu intinya adalah turunan kedua ya. Ini turunan kedua, turunan ke satu, kemudian ini kelas induknya. Jadi dikatakan multi level inheritance itu jika sudah sampai ke ini ya, turunan keduanya ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi mengenai multiple inheritance. Multiple inheritance itu terjadi jika dua kelas induk ini itu diturunkan menjadi satu ini ya, menjadi satu kelas turunannya. Jadi kelas turunan ini mempunyai dua kelas induk. Jadi seperti ini. Seperti itu ya jadi ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab praktek ya. Oke, kita masuk ke dalam bab praktek ya. Jadi di dalam bab praktek kita akan menggunakan ini ya, menggunakan notepad ya. Kita ketik dulu di dalam notepad, nanti kemudian kita save sebagai CPP. Kita ketik dulu. Sebentar, ini ada kesalahan ya. Saya hapus dulu lagi. Oke, kita ketik lagi dari awal. Oke, kita ketik nama ini, kemudian kita bikin inisiasi dulu ya. Kemudian kita bikin kelas orang. Di kelas orang ada public, kemudian ada isinya ya. Kemudian ada yang mau ditampilin displaynya. Kemudian kita lanjut ke membuat kelas pendidikan. Di kelas pendidikan tuh juga sama, ada public. Di sini ada isinya ya, isinya seperti itu. Kemudian ada displaynya juga, ada display. Oke, kemudian kita lanjut ke kelas keahlian. Di kelas keahlian ada juga public isinya gitu ya. Kita masukkan sertifikasi dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga ada void displaynya ya, untuk yang ditampilkan itu nanti apa. Kemudian kita coba bikin kelas yang ini ya, multiple inheritance ya. Jadi mahasiswa ini tuh di dalamnya tuh ada banyak turunan dari kelas induknya ya. Di gini ada for display, kemudian kita bikin lagi kelas TAK. Itu ada dari turunan dari kelas mahasiswa. Berarti dia itu adalah kelas multi level inheritance ya. Karena dia itu merupakan kelas turunan keduanya ya. Dan kita bikin lagi kelas pegawai. Itu turunan dari kelas publik keahlian. Di sini hanya turunan biasa ya, yang diturunkan ke satu ya. Oke, ini bikin kelas dosen. Di kelas dosen itu turunan dari publik keahlian dan juga publik pendidikan. Jadi ini baru multiple inheritance ya. Jadi seperti itu. Isinya sama, public gitu ya. Ada for display juga untuk menampilkan. Kemudian kita bikin inline-nya. Di inline-nya kita bikin apa yang ditampilkan ya untuk di menunya ya. Jadi ada masukkan data ke satu mahasiswa, kedua pegawai, ketiga dosen. Oke, kemudian kita bikin if else-nya ya. Jika mencet satu maka menampilkan data mahasiswa gitu ya, dan isi-isinya dan juga display-nya ya. Begitupun yang kedua, ketiga, dan juga keempat. Kita coba kita save dulu. Dan kita coba jalankan di CPP. Oke, kita coba ketikkan nama angka 1. Kita coba ketikkan nama kita ya. Misal nama saya sendiri, Swan Aji. Kemudian umur saya 20. Kemudian nama SMA saya SMA N1 Gresik ya. SMA N1 Gresik. Kemudian nilai ujian nasional ini coba oke, kita karang aja lah.
sertifikasi, CCNA, nilai IPK 3,8. Oke. Jadi seperti ini. Jadi tadi itu IPK dibulatkan jadi cuma 3 doang ya. Oke, kita coba lagi yang keduanya. Yang kedua itu seperti ini nanti hasilnya. Sertifikasi yang sudah dilakukan CCNA. Oke, kita enter. IPK-nya misal berapa ya? Misal 4 aja lah. Kayak ini P 20 10 11 39. Oke, jabatan kita dosen ya, coba. Oke, jadi tampilan data seperti ini. Dan kita lanjut ke kita coba bikin yang ketiga ya. Oke, bisa 3. Sertifikat yang sudah dilakukan apa? Kita coba CCNA 123 ya, coba ya. Ini data dosen ya, berarti nilai IPK 4. SMA kita coba Karang ya, Karang Asem gitu. Nilai ujian nasional 99. Oke, NID-nya kita coba karena lagi 20 10 11 39. Matkul yang diampu RL. Oke, jadi tampilan datanya seperti ini. Dan kita coba lagi, kita tadi kurang satu ya. Kita coba bikin lagi code yang keempat. Kita coba bikin yang TAK tadi. Jadi lupa saya belum masukin ya. Kita bikin code 4 TAK ya. Oke, line. Oke. Kita taruh di keempat, as if keempat. Kita coba bikin yang TAK. Berarti yang di TAK itu adalah multi level ya. Dia itu adalah multi level inheritance, turunan dari kelas mahasiswa, di mana kelas mahasiswa itu juga merupakan turunan dari kelas sebelumnya. Oke, kita coba. Oke, kita masukkan 4. Oke, tadi kita isikan nama Rismana Aji, umur saya coba 19, nama SMA SMAN 1 Gresik. Oke, nilai ujian nasional kita coba 99, sertifikasi CCNA. IPK-nya semoga 4 ya. Nama kampus ITTP. Oke, ini besar ya. Input TAK misal kita mau input 120. Oke, jadi tampilan akhirnya itu seperti ini. Jadi itu saja untuk materi dari praktek yang bisa saya jabarkan. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi di sini kita akan membahas mengenai URL dari kode program yang sudah kita buat. Jadi jika kita lihat di sini terdapat berbagai jenis macam dari inheritance ya. Pertama, ada multiple inheritance. Kenapa kok ada multiple inheritance di sini? Karena ini ada 2 kelas induk itu mempunyai satu ini ya, diturunkan menjadi satu kelas turunan, yakni kelas mahasiswa. Ini itu adalah multiple inheritance-nya. Kemudian untuk jenis kedua itu adalah ini, multi level inheritance. Kenapa kok multi level inheritance itu ada di sini? Karena ini dari 2 kelas induk itu menjadi atau satu kelas induk ya, itu menjadi satu kelas turunan, kemudian satu kelas turunan ini mempunyai kelas turunan lainnya. Jadi ada turunan keduanya ya. Jadi ciri dari multi level inheritance itu adalah turunan keduanya ya. Jadi ada namanya turunan kedua. Kalau di sini berarti kelas TAK itu merupakan turunan keduanya. Jadi dia itu adalah multi level inheritance itu sendiri. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi sekian untuk presentasi yang saya bawakan. Jika ada salah atau kurangnya mohon maafkan. Oke, mungkin sedikit pantun dari saya. Oke, pergi berbelanja ke pasar, saking besarnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi pintar, tentulah kita harus rajin belajar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.